Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Hari ini hari yang mulia, hari yang penuh dengan keberkahan. Allah memberikan taufiknya kepada kita. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang difahami oleh setiap insan. Jarang difahami pentingnya punya amal soleh yang tuntas. Jarang difahami bahwa memiliki bekal terbaik sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah satu kewajiban. Nikmatnya taufik ini digambarkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis At-Tirmidzi wa hassanahu Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya baik zahir dan batinnya, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan jalannya. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Lantas para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan kalimat yasta'miluhu, Allah mudahkan jalannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut." Maknanya adalah yuwaffiquhu, waffaqa yuwaffiqu taufiq. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Makna taufik, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran, juga memberikan ketuntasan bagi hambanya yang dikehendaki kebaikan, yaitu mampu bisa melaksanakan amal soleh. Jadi kemudahan, kelancaran, kemampuan, ketuntasan dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu yang Allah kehendaki adalah kebaikan, supaya seorang itu punya bekal yang terbaik sebelum wafat meninggalkan dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat terakhir dalam ayat ini adalah qablal maut. Itu semua Allah berikan sebelum kita wafat.
Alhamdulillah, binikmatillahi tatimmus sholihat. Hari ini kita dimudahkan, diringankan, dilancarkan, dan insya Allah sampai tuntas dalam hal melaksanakan ibadah Jumat. Sayang kalau sudah mendapatkan kesempatan lalu tidak tuntas. Di antara bentuk ketidaktuntasan dalam hal ibadah Jumat adalah tidur, ngantuk, main HP. Itu sudah Allah berikan rezeki sedemikian rupa, tapi nggak tuntas sampai selesai. Sayang, 1000 sayang. Nah, manusia yang model seperti ini akan sadar betul pentingnya punya amal soleh, pentingnya punya bekal terbaik saat dia mengalami dua keadaan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kesadaran itu tidak muncul pada dua kondisi ini. Pertama, disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh, untuk beribadah. Dalam ayat ini adalah Allah perintahkan kita untuk berinfak, sedekah, sebelum satu peristiwa pasti terjadi, yaitu sakaratul maut. Apa yang diminta dan kenapa dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Laula akhartani ila ajalin qarib. Saat sakaratul maut, ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, andainya engkau menunda kematian ini sekejap saja, sebentar saja. Kenapa dia minta ditunda kematian? Karena dia sadar betul Allah munculkan kesadaran penuh pentingnya punya amal soleh, punya bekal terbaik dari rentetan taufik yang Allah berikan sampai tuntas. Karena nanti ada sindiran dalam ayat ini, yang enggak tuntas dalam ibadah, apa yang ia minta kepada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar saja, sekejap saja. Mau apa? Fa'as sodakoh. Saya ingin sodakoh ya Allah. Saya ingin beramal soleh ya Allah. Saya ingin sodakoh ya Allah. Apa? Minta apa lagi? Yang kedua, wa akum minas salihin. Saya ingin memperbaiki diri ya Allah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Kullu mufarritin yandamu indal ikhtilor. Seorang yang melampaui batas, seorang yang tidak menjalankan ibadah dengan baik, maka penyesalannya akan muncul ketika kematian datang kepadanya. Sadar betul tentang pentingnya untuk punya amal soleh, pentingnya untuk beramal soleh sampai tuntas, pentingnya bersyukur dan mensyukuri nikmat bisa ibadah itu. Maka beliau menyebutkan kasus-kasus dulu tentang ayat ini turunnya adalah masalah haji. Ada seorang yang punya harta yang sebenarnya dia mampu untuk melaksanakan haji, maka saat sakaratul maut dia minta kepada Allah, ya Allah, tunda sebentar, saya ingin membersihkan harta saya. Saya dulu waktu sehat, waktu mampu, masih kaya, saya punya harta banyak, lalu saya tidak melaksanakan itu, tunda sebentar, saya ingin menunaikan itu semua. Bayangkan kalau itu kita terapkan hari ini, ya Allah, tunda kematian saya. Kenapa? Karena waktu saya Jumatan tidur, ulang itu ya Allah. Pertanyaannya, mungkin enggak orang dalam keadaan sakaratul maut sadar? Atau mungkin enggak orang sakaratul maut bisa memenuhi keinginannya? Satu ilustrasi yang sangat mengerikan jamaah sekalian tentang keadaan sakaratul maut disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa perih pedihnya, sakitnya sakaratul maut
itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Saat mengalami kondisi seperti itu, katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu. Oke, kasih waktu 1 bulan. Apakah mungkin dia bisa berinfak sedekah? Apakah mungkin dia bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya? Logika kita mustahil dalam keadaan sakaratul maut. Jangankan minta yang ini dan itu, mikirkan dirinya sendiri saja gak sadar, gak mampu, gak bisa. Karena menahan rasa pedih perihnya saat sakaratul maut. Artinya kesimpulannya jamaah sekalian adalah jangan sampai kita sadar pentingnya menuntaskan amal soleh dengan sebaik-baiknya, seahsan-ahsannya. Karena kriteria ibadah yang dimau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahsanu amala, pekerjaannya yang terbaik. Kalau ikhlas, ikhlasnya yang terbaik. Kalau muta'aba'ah adalah mutaba'ah yang terbaik pula. Kenapa mesti harus terbaik? Karena pahalanya adalah terbaik. Walladzina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang yang beriman dan beramal soleh yang terbaik, iman terbaik, amal soleh terbaik, satu, lanukaffiranna anhum sayyiatihim, kami akan hapuskan dosa-dosa kesalahan mereka. Dan yang kedua, walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, kami akan memberikan balasan yang terbaik dan lebih baik daripada sekedar amal yang dilakukan. Jamaah sekalian, mari kesadaran itu kita pupuk, kita kawal dari sekarang sampai nanti mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Fatir ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hum yastarihuna fiha, orang-orang yang ada di neraka berteriak-teriak, mohon-mohon dengan suara yang sangat keras. Kenapa suaranya dikeraskan? Supaya terdengar oleh Sang Maha Mendengar. Apa yang diminta? Rabbana, ya Allah, akhrijna, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Mau apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami ingin beramal saleh ya Allah, memperbaiki amal-amal yang sebelumnya kurang ya Allah, atau dulu saya pernah melalaikan, atau dulu saya masa bodoh dengan agama ini. Ya Allah, keluarkan, saya ingin memperbaiki itu semua. Seorang minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka, Allah jawab. Lanjutkan ayatnya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Fulan, bukankah aku sudah memberikan umur yang cukup panjang? Ada yang dikasih 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70 tahun. Apa enggak cukup umur 50 tahun untuk belajar baca Al-Quran? Kenapa baru sekarang pengen baca Al-Quran? Tempatnya sudah di neraka, sudah sakaratul maut, pengen baca Quran, pengen belajar. Loh, 50 tahun itu diisi dengan apa? Rezeki nggak kurang-kurang, harta berlimpah, kok baru sekarang sadar pengen infak sedekah, padahal dikasih umur 50-60 tahun, kisi apa? Kalau Allah balik seperti itu, kira-kira jawaban kita apa? Jadi kalau sikap kita mencerminkan perilaku seperti itu, maka siapkan jawaban balik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kan sudah dikasih umur panjang, masa enggak cukup? Ini renungan kita. Artinya jamaah sekalian, ada dua keadaan, kesadaran penuh tapi sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Kenapa tidak ada kesempatan lagi? Karena kaidah dalam Al-Quran menyebutkan urutan atau peta kehidupan manusia itu 3 dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-15, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Pertama, alam dunia
Setelah alam dunia selesai, akan masuk kepada alam kubur. Alam kubur selesai, masuk alam akhirat. Ini sudah tidak ada ujungnya. Urutannya adalah alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Gak mungkin dibalik. Alam akhirat balik ke alam kubur, alam kubur balik ke alam dunia. Itu gak mungkin terjadi. Sunnatullahnya seperti itu kaidahnya. Jadi jangan berharap kalau sudah sakaratul maut, sudah di kuburan, sudah nanti di akhirat akan bisa balik ke dunia hanya untuk memperbaiki amal-amal ibadah. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, masih mampu, banyak kesempatan dan sebagainya. Yuk kesadaran ini kita pupuk dengan sebaik-baiknya supaya setiap saat sambil menunggu kematian selalu sadar dengan mempersiapkan diri bekal yang terbaik saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita merasakan taufik Allah begitu luar biasa, tapi tetap harus kita sadari bahwa kekuatan, kemampuan, kemudahan, kelancaran, bahkan sampai ketuntasan dalam menjalankan amal ibadah itu hakikatnya adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikembalikan kepada diri sendiri, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lisan ini tidak berhenti untuk senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah ingatkan di surat An-Nahl ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Wa ma bikum, dan apa saja kebaikan apa saja yang melekat pada diri kita, kebaikan duniawiya apapun bentuknya, kebaikan dinia apapun bentuknya, dan kelak juga kebaikan di akhirat. Wa ma bikum min nikmatin, semua kebaikan itu hakikatnya adalah nikmat. Hakikatnya adalah nikmat. Nikmat ini para ulama kemudian menyebutkan adalah kebaikan untuk diri kita, memberikan kebaikan pada diri dan mengantarkan untuk semakin taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingatkan nikmat seperti ini faminallah, sumbernya satu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin nikmat bisa ibadah ini dengan baik terus menerus sampai akhir hayat, maka kita ucapkan doa dan kesadaran penuh seperti Nabi Sulaiman. Ketika banyak mendapatkan anugerah, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman tidak cukup berhenti di situ mengatakan ini karunia Allah, tapi lanjutkan ayatnya, liyabluwani, ini ujian bagi saya. Jadi jangan menganggap ujian itu hal yang buruk saja. Ketika diberikan kebaikan itu juga bagian dari ujian. Liyabluwani aashkuru am akfur. Kira-kira dengan nikmat, limpahan nikmat yang luar biasa ini, saya nambah syukur atau nambah kufur. Saya bangga diri atau saya tunduk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian ini menjadi motivasi buat kita semua, pentingnya untuk menyadari akan berbekal amal terbaik, menuntaskan amal ibadah sebelum datang dua kondisi yang sangat mengerikan. Bila itu terjadi, kalimat yang tepat adalah terlambat. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan yang pernah terjadi pada kehidupan kita sebelum ini, dan mudah-mudahan kedepannya sambil menunggu
panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka kita selaraskan dengan amal perbuatan yang memang bisa mendatangkan keberkahan tersebut. Mudah-mudahan Allah ijabah doa keinginan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asli ahwalal muslimina wal mu'minina wal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma asli ahwalal muslimina wal mu'minina wal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma asli mardana wa mardal muslimin. Allahumma asli mardana wa mardal muslimin. Allahumma asli mardana wa mardal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustada'afina fi Gaza. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.